Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sedang fokus tinggal di dalam kasih Bapa. Dan kasih Bapa adalah kasih yang Bapa nyatakan kepada Yesus. Dan kasih Bapa itu dinyatakan lewat pengorbanan anaknya Yesus Kristus, supaya kita bisa mengalami kasih yang memang di luar akal pikiran jangkauan manusia. Paulus berkata, dia berdoa supaya gereja atau umat yang dia layani bisa memahami betapa lebar, dalam, panjang, luas kasih Allah itu. Karena itu kita terus sedang belajar dari ayat hafalan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita masih ingat kemarin apa yang kita pelajari ketika ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mengapa kata-kata ini penting untuk kita pahami? Kenapa Yesus perlu mendengar kata-kata ini sebelum dia memulai pelayanannya? Setelah usianya 30 tahun, dia mulai melayani di usia 30 tahun dan Tuhan menyatakan prinsip ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus mendengar itu. Kenapa hal ini perlu didengar dan dinyatakan setelah dia dibaptis? Dan pernyataan Bapa ini begitu penting untuk kita pahami. Yesus perlu mendengar dan dunia perlu tahu bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi dan disayangi oleh Bapa. Kita juga perlu tahu bahwa saudara dan saya, kita disayangi, kita dicintai, kita dikasihi oleh Bapa. Dan itu yang Yesus ajarkan, tinggallah di dalam kasihku. Dia ingin kita murid-murid pada waktu itu tinggal di dalam kasih Bapa. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ketika kata-kata itu Yesus dengar, dan dia tahu bahwa Bapa itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Dan pemahaman ini yang membuat Yesus tetap bisa teguh. Tidak mudah. Dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa kita bergumul belum sampai berdarah-darah. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Ibrani bagaimana Tuhan Yesus dia bergumul sampai mengeluarkan darah. Lihat Bapak Ibu, tidak mudah. Saya coba bacakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 4. Di sini dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya dalam sehebat-hebatnya pergumulan kita, seberat-beratnya pergumulan kita, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi udah banyak orang patah dalam perjalanan hidupnya. Banyak orang lemah, banyak orang lari tinggalkan Tuhan ketika dalam pergumulannya. Padahal kita belum sampai belum sampai mencucurkan darah. Kita sama-sama tahu ketika Yesus di Taman Getsemani bagaimana dia bergumul sampai keringatnya berubah menjadi darah. Pertanyaan, kenapa? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan, daya tahan yang begitu hebat. Jawabnya sederhana. Yang menopang dia adalah dia mendengar dua kali kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu saudara harus mengerti prinsip ini. Kita perlu memahami betul-betul. Paulus berkata di dalam kitab Korintus bahwa aku ada sebagaimana aku ada, bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Ini pernyataan Rasul Paulus ini begitu dahsyat sekali. Saya ingin membacakan untuk kita semua. Sebab yang sangat penting dalam 1 Korintus 15 ayat 3, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan dia menceritakan bagaimana Yesus mati dan bangkit. Dan dia berkata bahwa dalam ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi keberadaan Rasul Paulus, aktivitas pelayanan, semua yang dia lakukan itu bukan dia, tetapi dia mengakui ini adalah semata-mata karena kasih karunia, kasih Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak sia-sia. Berarti bisa saja kita menerima kasih, tapi itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan Bapak Ibu, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi apapun yang dia lakukan, kerja keras yang dia lakukan, dan lihat, yang menggerakkan dia, yang menguasai dia adalah kasih. Jadi tinggallah di dalam kasihku, sebagaimana Bapa telah mengasihi aku. Lihat, aku mengasihi kamu, kata Yesus, dengan kasih yang dia terima dari Bapa. Dan dia mau kita tinggal di dalam kasih Bapa itu. Dan tinggal dalam kasih Bapa itu mungkin kita bisa belajar contohnya dari Rasul Paulus. Bagaimana Paulus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia lebih dalam melakukan banyak hal, lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dianiaya sedemikian rupa, dihina sedemikian rupa, berpuasa lebih daripada siapapun, bekerja lebih daripada siapapun, memberitakan Injil di tempat-tempat yang sulit, mengalami aniaya, penjara. Tapi dia berkata, bukan aku. Lihat, ketika orang tidak tinggal di dalam kasih Bapa, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia mulai beraktivitas melakukan itu, karena bukan dari kasih Tuhan yang menggerakkan, dia tidak tinggal dalam kasih Tuhan, ujungnya orang bisa kecewa, ujungnya bisa pahit, seperti kejadian seorang pendeta membunuh rekan kerjanya sendiri, perpecahan, kepahitan. Paulus berkata, ya aku nggak bisa ngomong sama kamu seperti manusia dengan manusia rohani. Lihat kenapa ada perpecahan, iri hati, dengki. Kenapa? Karena banyak orang beraktivitas tetapi tidak tinggal di dalam kasih Bapa itu yang seperti Yesus ajarkan. Tinggallah di dalam kasih itu. Paulus pergerakannya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, lihat, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Karena itu kalau saudara mempelajari Yohanes pasal 15, itu ada 3 perikop. Perikop yang pertama adalah tentang pokok anggur yang benar, di mana kita menemukan kata tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Ranting akan mengering kalau tidak tinggal, tapi sebaliknya dia akan berbuah banyak. Dan perikop berikutnya di pasal 15 ayat 9 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Dan untuk masuk proses di ayat 9, kita perlu masuk menikmati proses di ayat 1 dan 8 dengan tinggal. Jadi nggak ada cerita kita bisa tinggal dalam kasih Allah tanpa kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kita nggak mampu. Paulus nggak mampu, saudaraku. Dia bisa kepahitan juga kalau dia nggak tinggal dalam kasih Tuhan. Kita juga bisa kepahitan, bisa kecewa. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam kasih Bapa. Bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Bapa kalau kita nggak tinggal di dalam pokok anggur yang benar? Bagaimana mungkin sudah bisa menghadapi ayat-ayat 18 di mana Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibenci oleh seluruh dunia. Kita juga tidak bisa melakukan balas kejahatan yang ditimpakan kepada kita dengan kebaikan. Kita nggak mungkin bisa lakukan kebaikan melawan kejahatan, nggak mungkin. Kita akan terbawa arus. Karena itu ini sebuah prinsip yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Karena itu ingat, kita melakukan apapun bukan supaya dikasihi oleh Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita perlu melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Bukan kita, tapi Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu saya menulis ucapan syukur saya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Sang Kasih. Engkau mengasihiku bukan karena apapun, tapi karena Engkau adalah kasih. Engkau mengasihi aku bukan karena aku pintar, hebat, berbeda dengan yang lain, tapi karena Tuhan mengasihi saya. Bukan karena penampilan saya Tuhan mengasihi saya, tapi karena saya dikasihi, penampilan saya menjadi berbeda. Karena Tuhan kasih, Dia menerima saya, Dia mengasihi saya. Bukan karena pencapaian atau prestasi, tetapi Tuhan menerima dan mengasihi saya karena memang Tuhan adalah kasih. Dia sudah mati selagi saya masih berdosa. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Dia sudah mati lebih dulu. Karena itu bukan karena kita melakukan terbaik ini atau terbaik itu lalu kita diterima dikasih, tetapi kita semua melakukan yang terbaik karena Tuhan telah mengasihi kita. Itulah modal kita.
Saya berdoa kiranya Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat Tuhan, jamah Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih, Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.